Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah bini'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis regresi dan analisis jalur, serta di dalamnya kita akan mempraktekkan bagaimana analisis ini di data yang ditemukan dalam analisis regresi menggunakan sebuah aplikasi bernama SPSS. Perlu diulang kembali bahwa dalam penelitian kuantitatif ada dua kutub utama dalam konteks statistik. Yang pertama adalah kuantitatif asosiatif, yang kedua adalah kuantitatif komparatif. Tujuan dari asosiatif adalah bagaimana menghubung-hubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Jika dalam konteks komparatif, yaitu membandingkan. Asosiatif dan komparatif tentu saja ini bisa dianalisis tergantung dari jenis data. Maka nanti datanya kita harus tahu apakah data diskrit atau kontinum. Kita sudah membahas tentang data-data. Ada data nominal dan ordinal, ada yang kualitatif, ada juga data interval dan data rasio. Nah, di dalam analisis regresi, data yang digunakan adalah data interval dan data rasio, karena setiap variabel memiliki nilai interval atau nilai rasio. Nah, jadi bedanya antara kalau regresi adalah mengetahui hubungan yang memiliki interval dan rasio, tetapi kalau komparatif itu variabel X-nya atau variabel independennya itu biasanya menggunakan variabel nominal ataupun ordinal, sehingga variabel Y-nya baru menggunakan jenis data interval ataupun rasio. Oleh karena itu kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana analisis regresi ini dan analisis jalur ini serta menginterpretasikan hasilnya dalam SPSS. Mari kita buka, ini adalah buku saya terkait dengan analisis regresi. Ada bermacam-macam analisis regresi itu. Ada yang sederhana, simple regression. Jadi regresi linear sederhana itu hanya terdiri dari dua variabel. Mirip dengan product moment ya. Ada juga analisis regresi dengan 3 variabel atau diagram regresi dengan 3 variabel. Ada juga yang 4 variabel. Ada juga yang lebih dari 4 variabel. Nah, kita akan mencoba bagaimana konstelasi penelitiannya agar si peneliti itu mudah nanti memetakan rumusan masalahnya, memetakan juga hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya, sekaligus bagaimana dia menemukan jawaban dari rumusan masalahnya menjadi sebuah jawaban yang diukur dengan SPSS. Mari kita lihat. Pertama, dalam analisis regresi, kalau ini panahnya ada 2, anak panahnya ada 2, itu bukan regresi, tetapi ini korelasi. Tetapi kalau regresi itu anak panahnya harus 1. Jadi X ke Y. Jadi X berpengaruh kepada Y. Maka di dalam regresi itu suka ada persamaan namanya. Namanya itu model regresi atau model persamaan regresi. Ada Y sama dengan konstan alfa plus BX beta X tambah S. Nah, ini modelnya, model regresinya. Oke, kita mulai dengan regresi sederhana. Inilah konstelasi penelitiannya bahwa X itu berpengaruh kepada Y. Nah, X berpengaruh kepada Y itu diteliti. Misalkan saya ngambil judul pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Artinya yang menjadi masalah kalau dalam istilah regresi itu ada 2 variabel, ada variabel prediktor, ada variabel kriterion. Variabel prediktor itu yang X atau disebut independen. Yang kedua ada variabel kriterion atau disebut dengan variabel dependent. Nah, variabel prediktor X yang memprediksi kepada Y, yang pusat masalahnya adalah Y. Di sini adalah Y itu adalah kinerja guru.
Nah, X-nya adalah kepemimpinan. Apakah kinerja guru itu dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah? Nah, kita akan buktikan. Lalu berapa? Kalau ada pengaruh, berapa pengaruhnya? Namanya koefisien determinasinya berapa? Lalu tidak mungkin X ini tidak sendiri berpengaruh terhadap Y ya, kepada kinerja guru. Kinerja guru banyak sekali pengaruhnya. Ada pengaruh dari insentif, pengaruh dari budaya sekolah, pengaruh dari latar belakang pekerjaan, sekolah, dan seterusnya. Maka itu namanya variabel epsilon E gitu ya. Jadi inilah konstelasi penelitian yang sederhana, regresi sederhana. X kepada Y, maka Y juga memang dipengaruhi oleh epsilon atau variabel yang tidak diteliti oleh si peneliti. Maka nanti dari jalur ini, dari garis yang ini, regresi akan ketahuan ada berapa pertanyaan penelitian. Kita lihat pertanyaan penelitian pasti satu, karena X kepada Y ini panahnya itu hanya satu. Maka pertanyaan penelitiannya itu hanya satu. Lihat, pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat pengaruh positif? Nah, di dalam regresi itu selalu dikaitkan dengan positif dan negatif. Positif dan negatif itu artinya bahwa misalkan kalau nilainya positif, maka akan berbanding lurus. Misalkan begini, kinerja gurunya tinggi, kepemimpinan tinggi berpengaruh terhadap kinerja guru yang tinggi. Artinya positif. Bisa jadi misal kinerja kepala sekolahnya kepemimpinan kepala sekolahnya rendah, ternyata kinerja gurunya tinggi. Artinya itu negatif. Nah, jadi ada positif negatif. Ini kalau menggunakan one tail, satu ekor. Kalau menggunakan 2 ekor, two tails, maka itu tidak lagi disebutkan positifnya. Jadi apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru? Jadi positif dan negatif ini akan menentukan berapa tail, berapa ekor, apakah 2 ekor atau 1 ekor. Nah, kalau menggunakan positif, kalau misalkan positif dan negatifnya dilihat atau two tails, itu nanti signifikansinya harus dibagi 2. Nah, jadi itu maksudnya positif dan negatif itu. Nah, kita lanjut juga tujuan penelitiannya pasti satu, untuk mengetahui hipotesis penelitian ada 2 ya, ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik, berbeda ya. Kalau hipotesis penelitian itu jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap pertanyaan penelitian. Misalkan pertanyaan penelitiannya apakah ada pengaruh? Maka hipotesis penelitiannya adalah ada pengaruh, atau apakah terdapat pengaruh? Maka hipotesis penelitiannya terdapat pengaruh. Nah, jadi gitu ya hipotesis penelitian. Berbeda dengan hipotesis statistik. Kalau hipotesis statistik itu dengan kode-kode statistik. Misalkan begini, di dalam statistik itu kan hanya satu. Pertanyaan penelitiannya satu. Maka hipotesisnya juga satu. Ingin mengetahui ada nggak pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Maka di hipotesisnya itu ini menggunakan B. B itu beta. Nanti akan melihat beta itu, nilai beta itu tidak boleh dengan 0. Tidak boleh sama dengan, kalau 0 itu nanti linear gitu, nggak naik gitu, nggak naik. Makanya kalau HO itu B-nya sama dengan 0. Maka kalau 0 itu H0 diterima. Tapi kalau H1 nanti betanya tidak sama dengan 0, bisa itu kalau positif berarti nilai positif, kalau negatif nilainya negatif, itu berarti regresinya berarti. Nah, gitu ya. Oke, kita ditemukan data ini. Kita menemukan data ini. Kita cek bagaimana cara memasukkan data, lalu kita menguji data. Ini misalkan nilai X itu tadi apa? X itu adalah kepemimpinan kepala sekolah, nilai Y kinerja guru. Nah, misalkan ditemukan nilai ini, mari kita masukkan input data kepada SPSS. Kita buka SPSS ya, dengan mengklik ini, SPSS. Kita buka data yang baru. Oke. Tampilannya akan seperti ini, ya. Tampilnya akan seperti ini. Maka Anda yang pertama harus dilakukan adalah Anda mendesain dulu, mendesain variabel view-nya. Variabelnya apa saja? Yang pertama itu ada X. Yang kedua tadi ada Y. Oke. Supaya nanti X dan Y-nya itu lebih mudah dipahami, maka harus pakai label. Misalkan labelnya itu adalah X itu tadi apa? Kepemimpinan. Oke. Bisa Y dulu terus X, bisa kepemimpinan sebentar ya. Kepemimpinan kepala sekolah misalkan. Sekolah. Lalu untuk Y adalah kinerja guru. Oke, kinerja guru. Nah,
Ini dilihat, ini numerik ini harus numerik karena nanti bisa takut ada koma, dot dan seterusnya. Ini harus numerik karena angkanya numerik semua, ya. Ini desimal biar tidak itu dinolkan saja atau mau desimal juga. Ini sangat tidak berpengaruh ya. Nah, ini values karena kita ini nilainya nilai interval, bukan nilai rasio atau ordinal. Ini tidak lagi berguna. Langsung saja ini untuk khusus untuk penelitian komparatif. Lalu measurenya itu nanti pakai scale, bukan ordinal, scale ya. Oke. Setelah begitu langsung ke data view. Nah, nanti variabelnya sudah ada X dan Y. X dan Y. Kita masukkan data X dan Y. Ini data X, ini data Y. Kita masukkan ada berapa? Ada 15. Ada 15 orang data ya, 15 data. Kita masukkan, klik, sudah ini 15 data. Oke, jadi ini caranya input data, variable view, lalu data view. Sudah begini. Oke, kita akan masuk kepada uji-uji. Sudah memasukkan data ya, kita lihat. Input datanya sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui ada dua uji. Satu uji prasyarat, yang kedua adalah uji hipotesis. Nah, uji prasyarat itu apa? Karena regresi itu adalah salah satu uji yang mensyaratkan data itu harus berdistribusi normal, maka ujinya harus menggunakan uji normalitas. Jadi ada uji normalitas. Nah, nanti bagaimana cara menguji normalitas? Yang kedua ada uji homogenitas. Walaupun sebetulnya uji homogenitas itu untuk prasyarat dalam homogen, data berdistribusi homogen untuk penelitian komparatif. Karena kalau hanya di penelitian asosiatif itu homogenitas itu hanya untuk mengukur kesohihan konsepnya saja. Kesesuaian konsepnya saja. Itu uji prasyarat itu banyak ya. Ini uji-uji kalau itu biasanya kalau SPSS itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov, uji prasyarat normalitas ya. Oke, bagaimana caranya? Cara uji normalitas itu kita lihat ya di sini ada tadi sudah memasukkannya, nanti lihat di deskriptif statistik, kita cek di sini ya biar lebih mudah. Di analyze, lalu selanjutnya ada deskriptif statistik, lalu ke explore. Nah gitu ya, explore, nanti masukkan mana yang dependent. Yang dependent itu kinerja apa kepemimpinan? Dependent itu Y, berarti ini. Kepemimpinan adalah faktor list ya, faktor list. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat dulu. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Ini bukan penelitian. Nah, ini harus dua-duanya di dependent karena kita akan menguji dua-duanya ya. XY. Oke. Lalu lihat di statistik. Tidak ada. Di plots, ada nggak yang disebut dengan normality? Nah, normalitas. Uji normalitas. Ada di sini normalitas? Klik. Nah, ininya di-nonkan biar box plotnya ini juga tidak usah dicentang. Jadi ini saja. Hanya normality plot with test. Di continue, lalu klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah ini. Ini saya oke, baru datang ya. Nah, ini. Lihat ada test normality, test of normality. Nah, jadi ini bentuk ininya, outputnya, tetapi yang dicari itu yang hanya ini, test of normality. Apa itu test of normality? Ada dua, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Ini nanti tergantung dari jumlah data ya, jumlah data yang kita gunakan. Kita pakai Kolmogorov-Smirnov saja. Lihat, di dalam tes normal itu atau normality test atau data berdistribusi normal, lihat ada kepemimpinan kepala sekolah. Normal tidak datanya. Lihat di SIG-nya saja. Memang nilainya bisa di sini ya. Di sini, Pak, yang terpenting di SIG, signifikansi atau p-value, probability value. Nah, ini ada 0,200. Kita harus bandingkan dengan hipotesis normalitas. Hipotesisnya itu, normalitas itu, jika
signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05%, 0,05, maka dia signifikan, dia normal. Sekali lagi, jika signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka dia signifikan atau normal, atau HO diterima. Jika kecil, maka tidak normal. Maka nanti harus dicari signifikansinya itu harus lebih daripada ini, normal. Kalau ininya lebih kecil, maka ujinya jangan menggunakan uji regresi, tapi harus menggunakan uji non-parametrik. Biasanya menggunakan Mann-Whitney. Oke? Bukan Mann-Whitney, tetapi menggunakan uji chi-square. Ya, chi-square. Oke, itu. Jadi ini normal. Misalkan salah satu normal, yang ini tidak normal. Misal ini normal ya, 0,1. Kan lebih besar daripada 0,05. Kita bisa menggunakan ini, uji Kiki plot namanya, Kiki plot. Nah, Kiki plot itu kalau si garis, si titik-titik, sebaran titik ini, data ini, distribusinya itu mengikuti arah garis miring ke atas. Nah, ini normal. Ya, ini normal. Ini pembimbing kepala sekolah normal. Ini kinerja guru, ini juga dianggap normal. Atau menggunakan ini Kiki trended normal Kiki plot. Kalau Kiki plot itu si sebaran angka tidak boleh berkumpul di titik garis lurus horizontal. Ya, ini. Jadi ada tiga jenis ya. Bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, pakai normal Kiki plot atau di trended normal Kiki plot. Silakan. Tetapi biasanya dalam menggunakan statistik menggunakan ini, menggunakan yang signifikansi yang ini. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui normalitasnya, nih tadi ya distribusanya. Jadi kalau probabilitas lebih daripada itu HO ditolak, artinya distribusinya normal. Kalau kurang dari 0,05, H1 atau HO ditolak, ya HO diterima, artinya apa? Distribusinya tidak normal. Nah ini. Selanjutnya yang kedua itu bisa menggunakan cara yang lain ya. Normalitas itu menggunakan non-parametric test dengan legacy. Ini ada di buku, nanti tinggal Anda baca saja gitu ya. Dengan cara yang lain untuk normalitas. Sekarang kita akan menggunakan uji hipotesis. Hipotesisnya ada berapa? Tergantung. Hipotesisnya kan tadi hanya 2. Berarti tadi menyebutkan terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru. Di dalam uji hipotesis, itu yang akan dicari setiap hipotesis itu pertama persamaan atau model regresinya. Dicari persamaannya. Jadi tadi yang Y sama dengan alfa plus beta X tambah E. Nah, itu persamaan regresinya. Harus tahu. Jadi setiap regresi itu pasti memiliki persamaannya. Yang kedua, linearitasnya. Apakah linear atau tidak? Linear atau tidak? Jadi diharuskan si itunya harus linear. Tidak boleh tidak linear. Yang ketiga itu koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Bagaimana koefisien korelasinya? R-nya. Lalu bagaimana koefisien determinasinya? Ya, R kuadratnya. Nah, gitu ya korelasi. Oke, jadi kita walaupun satu hipotesis, satu pertanyaan, tapi tetap yang akan dicari adalah satu persamaan regresi, kedua linearitas regresi, ketiga model korelasi dan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk ke data yang tadi. Data yang ini, kita ada XY. Bagaimana caranya? Kita lihat ada regresi. Gunakan regresi linear. Klik. Masukkan yang dependen siapa? Yang dependen adalah kinerja guru, Y. Yang independen masukkan independen. Nah, oke, kita cek satu-satu ya. Statistik, kita lihat. Di dalam statistik, kita akan ada mengestimasi, memprediksi nilainya. Ada model fit, sebetulnya tidak pakai model fit tidak apa-apa, karena ini modelnya cuma satu. Tidak apa-apa juga untuk dimasukkan. R-square itu untuk mencari koefisien tadi ya, ada kan koefisiensi regresi dan koefisiensi korelasi atau koefisiensi determinasi, itu menggunakan R-square change.
Lalu deskriptif kalau mau ada deskriptifkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Path and partial correlation kalau sudah banyak. Ini kan baru 2, X sama Y. Jadi tidak usah ya. Oke, kita masukkan continue. Lalu kita cek juga plotnya kalau ada, ini tidak penting. Shape juga tidak penting, option kita juga tidak penting. Ini sebenarnya kalau di dunia non sosial ini harus 1 ya, bukan 0,5. Oke, kita langsung oke. Nah, maka ini akan terdiri dari 1 model summary, ANOVA, sama koefisien. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya begini. Tadi ingin mencari apa? Mencari persamaan. Nah, persamaan regresi ada di sini. Ada di sini, di koefisien. Lihat di sini, ada konstan alfa, ini B. Konstan alfa. Jadi, konstan ditambah beta. Jadi, 12,030 ditambah 0,867. Jadi, persamaannya adalah di dalam kolom beta. 12,030 ditambah 0,867. Ini persamaannya. Jadi, nanti ya. Ini nilai T-nya. Nanti kalau nilai T itu nanti di dalam garis. Nah, contoh. Ini ya. Kita contoh di buku yang sudah ditemukan. Nah, ini cara konstannya. Ini Y, A, BX. Jadi nilainya adalah 12 tambah 0,867X. Nah, gitu. Lalu, yang kedua, tadi mencari apa? Mencari linearitas. Linear tidak? Nah, ini yang sebelum linearitas. Mencari mencari apakah berpengaruh atau tidak? Signifikansi, mencari signifikansi regresi. Berpengaruh. Lihat di nilai F. F itu 39,790. Ini ya, di sini kita ngambil dari sini. F 39,790. Lihat di signifikansinya 0,00. Jadi kalau nilai signifikansi dari F itu adalah 0,000 atau kurang dari 0,05%, maka dia signifikan. Artinya apa? X berpengaruh signifikan terhadap Y. Artinya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya, kita akan melihat koefisien determinasinya ini. Di R. Lihat di R square atau adjusted square. Nah, ini 0,735. Artinya apa? Berapa persen sih berpengaruhnya X terhadap Y? Kepemimpinan terhadap kinerja. Berpengaruhnya adalah 0,735 kali 100. Karena persen, pakai persen. Maka jadi 73,5%. Jadi nanti nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasinya adalah 75,4%. Nah, sorry ya, ini sudah ini ya. Oke, jadi nilainya nilai regresinya adalah 73 kali 100, 73,5. Sekarang tadi ada koefisien korelasi. Nah, maka kalau koefisien korelasi, maka harus dilihat dulu koefisien korelasinya. Koefisien korelasi Y atas X. Nah, kita lihat ya. Y atas X korelasinya, berarti lihat di analyze, sini correlate. Pakai compare mean. Kita dulu. Di analyze, cari compare mean, lalu mean. Analyze, kita coba dulu ya. Ini misal dulu. Analyze, compare mean. Oh ini. Nah, ini di mean. Mean, masukkan dependent-nya Y, X-nya independent. Nah, kita lihat di sini option-nya. Di sini ini linearity, ada linearity, test for linearitas. Karena kan tadi dicari linearitasnya bagaimana? Nah, kita lihat continue, linearitasnya oke. Apakah linear? Nah, kita lihat saja. Linearitasnya ada di sini. Kinerja guru kepada kepala. Itu linearitasnya angkanya udah berapa?
lihat di deviation from linearity. Nah, deviation from linearity angkanya adalah nilai F-nya itu 2,934, signifikansinya 0,204. 0,204. Nah, 0,04 ini hipotesisnya kalau lebih daripada 0,05 maka linear. Kalau lebih dari 0,05 maka linear. Maka linearitasnya itu dianggap linear. Nah, seperti yang sudah disebutkan di buku, nilainya linear 0,204. Nah, 0,204. Jadi apa? Signifikan. Ya, karena lebih daripada ini HO diterima, artinya persamaan regresi X atau Y linear atau berupa garis linear. Jadi begitu ya. Nah, ini koefisien regresinya yang tadi ini 73,5. Udah, itu kalau regresinya dua variabel, artinya regresi sederhana. Yang kedua, itu regresi ganda, dua prediktor. Jadi, dalam istilah tadi X itu prediktor, Y itu kriterion. Jadi, dua prediktor, artinya X1 dan X2. Nah, kalau X1 dan X2, maka mode regresinya ini B0 ditambah B1 dan B2. Karena X-nya kan ada 2, berarti betanya itu ada B1, ada B2. Maka taksirannya Y topi, di sini Y topi, BO, B1, X. Nah, ini persamaan regresinya. Nah, kita kasih contoh. Misalkan tadi itu kinerja itu kepemimpinan sekolah. Sekarang itu ingin tahu bagaimana kalau misalkan ada ditambahkan X2, kompetensi pedagogis guru. Nah, jadi judulnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi pedagogis guru terhadap kinerja guru. Nah, bagaimana itu? Nah, terhadap kinerja guru. Kita lihat konstelasinya seperti ini. X1, X2. Kalau tadi kan X1 langsung ke X2. Sekarang X1 kepada Y berpengaruh X2 kepada Y. Yang ketiga X1 dan X2 secara bersama-sama kepada Y. Nah, jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 garis atau 3 regresi yang harus dihitung. Ada juga yang epsilon. Yang epsilon itu tidak dihitung. Ini tidak dihitung ya epsilon. Oke, kita langsung. Bagaimana rumusan masalahnya? Tadi kan 3. 1, 2, 3. Maka rumusan masalahnya ada 3. 1, X1 kepada Y. Nah, kepada guru ini. X1 kepada Y. X2 kepada Y. Berarti yang ketiga, X1 dan X3 secara simultan. Nah, secara simultan kepada guru Y. Jadi artinya ketika ada regresinya 3 variabel atau disebut multiple regresi, 3 variabel atau 2 variabel prediktor, X-nya ada 2, X1, X2, maka pertanyaannya jadi 3. Maka tujuan penelitiannya jadi 3. Hipotesis penelitiannya juga jadi 3. Sama seperti tadi. Nah, hipotesis statistiknya ada 3. Ya, yang tadi kalau tadi sama dengan 0, sekarang lebih kecil daripada 0. Karena tadi menggunakan apa? Menggunakan pengaruh positif. Nah, kalau tadi sama dengan, artinya dia two tail. Jadi masih 2. Menggunakan 1 tail. Nah, kalau positif negatif itu menggunakan 2 tail. Maka menggunakan hipotesisnya ini menggunakan lebih kecil sama dengan 0. Jadi kalau negatif berarti tidak memiliki pengaruh atau tidak dianggap memiliki pengaruh karena pengaruhnya negatif atau tidak memiliki pengaruh sama sekali. Hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3. Nah, gitu ya. Jadi ini yang bersama-sama B1 dan B2 ya. Ini mohon maaf ya, salah. B1 dan B2, ini juga H1 dan B2. Ini artinya kalau yang ini sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0. Ada juga hipotesis ini bisa menggunakan lebih kecil, lebih besar, tergantung nanti Anda menggunakan 2 tail atau 1 tail. Nah, kita coba di aplikasi misal. Di SFF. Misalkan ditemukan data X1, X2, dan Y itu seperti ini. Ada 15. Ini sama tadi ya. X1, X2, ini Y. Misalkan kita bikin data yang baru. Data yang baru atau data yang tadi juga sama sebetulnya, tapi biar lebih mudah, data baru tadi X1 lalu kita masukkan gitu ya, X2
lalu menggunakan Y. Yang X1 itu tadi apa? Kepemimpinan. Yang kedua itu pedagogis. Yang ketiga itu kinerja guru. Nah, gitu. Sama ya, ini boleh dinolkan, ini juga boleh dinolkan, ini juga boleh dinolkan. Ini menggunakan scale, ini juga pakai scale. Nah, gitu. Ini di dalam variable view. Sekarang data view-nya masukkan. Ini X1, X2 sama Y. Datanya masukkan dari sini, dari data yang kita buat. Nah, oke. Ini misalkan ada 15 data, kita masukkan, kita copy, kita masukkan ke sini. Sudah jadi. Nah, ini cara memasukkan data. Sekarang harus menguji, ada dua uji seperti tadi. Ada dua uji. Yang pertama uji prasyarat, yang kedua ada uji hipotesis. Apa uji prasyarat tadi? Yaitu apa? Uji normalitas. Karena mau diuji regresi harus normal, distribusi normal. Datanya harus terdistribusi normal. Maka caranya seperti tadi. Berarti pertama kita analyze, lalu menggunakan deskriptif, pakai explore, lalu masukkan seluruhnya kepada dependent. Masuk ya. Kita lihat ujinya, uji apa tadi? Uji normalitas. Nah, ini di non-kan ya. Non. Oke. Masukkan, lalu akan muncul nilai seperti ini, normalitas. Nah, lihat di sini, kepemimpinan signifikasinya 0,2. Artinya apa? Lebih besar daripada 0,005. Artinya signifikan, normal. Ini sama, signifikan 0,200. Ini 0,128. Artinya apa? Signifikan. Artinya kepemimpinan, pedagogis, dan kinerja itu memiliki distribusi yang normal. Maka lakukan kepada uji regresi atau uji parametrik regresi. Seperti atau menggunakan Kiki plot seperti ini, atau menggunakan detrended Kiki plot seperti ini. Jadi kalau ini tidak mengikuti garis, kalau ini harus mengikuti garis. Nah, itu untuk uji prasyarat. Yang kedua, uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Tentu saja seperti yang tadi, dalam yang sederhana tetapi lebih kompleks sebetulnya. Karena ada 3 pertanyaan kan? Nah, ini uji hipotesisnya. Uji hipotesis itu harus mengetahui tentang persamaan regresi. Sama dengan tadi. Yang kedua, signifikansi persamaan. Ada signifikan enggak? Yang ketiga, koefisien korelasi ganda dan koefisien determinasi. Yang signifikansi koefisien persamaan regresi. Yang kelima, koefisien korelasi parsial. Nah, ini ditambah dengan parsial. Parsial itu masing-masing karena ada X1, ada X2 kan? Karena sudah memiliki 2. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita masuk ke data ini, data yang awal. Kita masuk ke analyze, ke regression, linear. Klik. Nah, yang dependent itu yang kinerja. Yang kepemimpinan, dependent. Pedagogis, masukkan ke dependent. Oke, kita cek satu-satu ya. Nah, ini. Yang akan kita lihat itu apa tadi? Model fit-nya, R-square-nya, deskriptif tidak usah, tapi ada path and partial correlation. Nah, ini aja. Oke, ada model fit, R-square, deskriptif boleh kalau mau, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, nanti karena sebelum penelitian nanti ada deskriptif statistik ya. Ada deskriptif statistik. Kalaupun mau mah enggak ya. Oke, selanjutnya kita lihat plot. Tidak bermasalah. Oke, ini juga Anda tidak akan menggunakan ini. Anda juga tidak menggunakan yang ini ya. Kita hanya menggunakan yang statistik saja. Oke. Apa yang terjadi? Anda tadi harus menemukan apa? Satu, menemukan menemukan persamaan regresi. Nah, persamaan regresi itu tadi lihat di sini di koefisien regresi. Lihat di B-nya. Nah, ini konstan A, kan Y sama dengan A tambah BX. Berarti A 10 ditambah 0,7 ditambah 0,3. Nah, jadi persamaan regresinya nomor 1 itu 10 tambah 0,722 tambah 0,300. Seperti yang saya sebutkan di dalam buku saya ini. Nah, seperti ini. Ini Y-nya 10, 722, 0,300. Ini ya. Sudah. Ini persamaannya.
Yang kedua, signifikansinya. Kalau signifikansi lihat di output yang ini. Nah, yang ini F, nilai F. Kalau F itu harus kurang dari 0,005 signifikansinya. Maka ini 0,00 berarti signifikan. Artinya apa? Artinya X dan Y itu berpengaruh signifikan terhadap Y, terhadap kinerja guru. Jadi X dan Y itu berpengaruh signifikan. Nah, selanjutnya atau saya sebutkan di sini, ini signifikan. Lalu koefisien korelasi ganda atau korelasinya itu R2 atau disebut determinasi. Nah, ini R2, R square. Maka lihat yang adjusted R square 0,722. 0,722 itu ini kali 100%, jadi 72,2%. Artinya X dan Y jika bersama-sama berpengaruhnya itu sebesar determinasinya 72,2%. Epsilonnya itu sisanya tinggal 100 dikurangi ini berapa? Ada sekitar 27,8. 100% dikurangi 72 menjadi 27,8%. Artinya apa? Epsilonnya 27,8%. Oke, lihat di ini ya. Nah, selanjutnya uji signifikansi koefisien korelasi parsial 1,1. Nah, kalau yang 1,1 bagaimana? Lihat di sini, Anda kalau yang 1,1 gunakan correlate, nanti ya, ke correlate, analyze, correlate, lalu oke, kita lihat di sini, klik di sini, analyze untuk 1,1 ya, correlate, satu parsial 1,1. Oke, satu kepemimpinan pedagogis. Nah, ini kontrol, kinerjanya dikontrol, mengontrol kinerja. Oke, bentar dulu ya, kita lihat. Lihat. X1 dan kinerja ke kolom variabel. Oh ya, mohon maaf ya, tadi harusnya X1 kepada Y dulu dikontrol oleh X2. Maka ininya kebalik. Ini kepada kinerja. Kepemimpinan X1 dan Y parsial, lalu dikontrol oleh pedagogis. Masukkan. Oke, ini juga tidak usah. Langsung ini to tail, menggunakan to tail, karena ada positif tadi, oke. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah bahwa nilai apa? Oke, sebentar dulu. Kita lihat dulu. Saya agak lupa. Ini yang one tail, jangan yang two tail karena ada positif itu ya. Karena dalam rumusan bahasa menggunakan kata positif, maka one tail. Klik OK. Nah, oke, nanti one tail. Lalu nanti akan muncul data. Kita ulangi lagi. Kita masuk ke sini. Lalu ke correlate. Lalu ke parsial. Ini sudah, ini one tail. Lalu OK. Mana hasilnya ini? Nah, one tail. Pedagogis dan kepemimpinan berpengaruh sebanyak 0,6. Artinya kriterianya tinggi. Karena menurut kriteria, nah nanti ada kriteria-kriterianya. Dari 0,2, 0,4, 0,6, dan seterusnya. Itu memiliki kriteria yang tinggi. Nah, ini median 0,6. Hari ini ya, 0,6. Termasuk yang X2 kepada yang Y, itu juga kinerjanya, korelasinya, kita lihat, kita cek. Sekarang yang keduanya, X2 kepada XY. Berarti menggunakan correlate, parsial, dibuang kepemimpinannya, kita ulangi lagi, pedagogis kepada dan kinerja dikontrol oleh kepemimpinan one tail. Oke. Nah, kalau yang one tail ini kinerja itu signifikannya 0,2. 0,2. Dia berpengaruh tapi tidak ini rendah gitu ya. Korelasinya rendah. Karena korelasinya adalah 0,172. Signifikansinya rendah. Artinya apa? Tidak memiliki korelasi. Jadi kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kepemimpinan tidak berpengaruh, pedagogis tidak berpengaruh kepada kinerja yang dikontrol oleh kepemimpinan, gitu maksudnya. Jadi pedagogis berpengaruh terhadap kinerja
ya, yang dikontrol oleh kepemimpinan. Apakah berpengaruh pedagogis kepada kinerja? Tidak. Karena apa? Pedagogis berkorelasi hanya 0,178. Jadi kecil. Jadi tidak nyampe kepada 0,2 yang sangat lemah. Artinya tidak memiliki korelasi. Tidak memiliki korelasi. Nah, kita disebutkan di sini, lihat, HO diterima berarti kompetensi pedagogik guru tidak memiliki korelasi signifikan. Tidak memiliki. Oke. Jadi sudah selesai. Jadi antar korelasinya ini, ya. Lalu X1, X2 sudah diuji dan seterusnya. Nah, sekarang yang ketiga, ada analisis regresi ganda 3 prediktor. Kalau tadi 2 prediktor, X1, X2, sekarang X1, X2, dan X3. Maka persamaan regresinya menjadi BO, BX1, BX2, BX3, jadi 3. Nah, sama seperti yang tadi pada prinsipnya, tetapi ditambah dengan 1. Contohnya bagaimana? Contoh, saya membuat judul ini konstelasinya dulu. X1, X2, dan X3. Maka, lihat di konstelasi penelitiannya, saya bikin judul, pengaruh kepemimpinan, X tadi, kompetensi pedagogis, yang tadi, kompetensi spiritual guru. Jadi ditambah. Jadi epsilonnya dikeluarkan, kompetensi spiritual guru menjadi X3. Maka X1, X2, X3. Awas, dalam X1, X2, X3 atau variabel prediktornya, secara konseptual jangan saling mempengaruhi atau jangan saling berpengaruh. Kenapa? Kalau berpengaruh itu jangan menggunakan regresi, tapi menggunakan analisis jalur atau path analysis. Nah, ini karena kan kompetensi spiritual apakah berhubungan dengan pedagogis? Tidak. Beda, karena spiritual dan pedagogis beda. Kepala sekolah dengan kompetensi pedagogis berpengaruh? Tidak, karena pedagogis itu biasanya ditemukan di perkuliahan. Spiritual biasanya ditemukan di pembelajaran agama, dzikir, dan seterusnya. Jadi tidak memiliki hubungan X1, X2, X3-nya. Maka gunakan regresi. Ini konstelasinya X1, X2, X3 kepada Y. Lihat di garisnya, ada X1 kepada Y, ada X2 kepada Y, ada X3 kepada Y. Ada 3. Ditambah X1, X2, X3 secara bersama-sama kepada Y. Jadi ada berapa? Ada 4. Ada 4 pertanyaan. Dan rumusan masalahnya ada 4. 1, X1 kepada XY, X2 kepada Y, X3 kepada Y, X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y. Jadi ada 4. Ada 4 pertanyaan. Tujuan penelitian 4. Hipotesis penelitian 4 juga. Ya. Nah, hipotesis statistik 4 juga. 1, 2, 3, 4. Menggunakan istilah B1 lebih besar atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Ini H0. Sama dengan yang tadi ya. Sama dengan tadi. Contoh dalam aplikasi SPSS misalkan. Misalkan Anda ditemukan datanya X3-nya itu spiritualnya ini. Ini 6, ini mungkin skalanya 10. Kalau ini skalanya ini skala 50, ini skala 100, ini skala 100. Nah, itu menggunakan skala. Nah, kita cek, kita input data dulu seperti tadi. Nah, kita input data, kita misalkan buat data yang baru. Data yang baru, kita kopikan datanya. Ini X1 sama Y, ada 15. Di copy paste atau Ctrl C, masukkan ke sini. Oke, sudah. Ini masih ada 0. Oh, ini belum dirubah ininya. Masih 0, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi, ini belum dikasih. Mohon maaf, nama X. 1. Lalu yang kedua X, 2. Yang ketiga X, 3. Yang keempat Y. X1 itu apa tadi? Kepemimpinan. X2 itu pedagogis. X3 itu spiritual. Y-nya itu kinerja guru. Oke, kinerja guru. Udah selesai? Ini datanya sudah ada? Oke, datanya sesuai? Nah, tinggal sekarang tadi apa? Uji prasyarat. Apa uji prasyaratnya? Uji normalitas. Normalitas itu analyze, deskriptif, explore, ya. Oke, masukkan semuanya biar diuji semuanya normalitasnya. Oke. Langsung tadi statistik, plot. Lihat yang normalitas tes. Ininya dinonkan, ininya tidak dicentang. Continue, lalu oke. Kita lihat. Nah, ini normalitasnya. Ini kepemimpinan itu normal. Lihat di signifikansinya. Pedagogis juga normal, 0,2. Artinya lebih besar daripada 0,05.
Berarti dia normal. Spiritual, nah spiritual tidak normal, 0,004. Artinya apa? Lebih kecil dari 0,005. Maka ini tidak normal yang spiritual. Kalau kinerja guru, 0,128 normal. Spiritual tidak normal. Nah, apakah ini harus dikeluarkan karena harus menggunakan non-parametrik karena tidak normal? Tidak juga. Bisa menggunakan robust, uji T. Karena apa? Karena ini di dalam kerangkanya banyak yang normal. Atau bisa menggunakan spiritual itu menggunakan uji Kiki plot. Nah ini Kiki plot. Cari yang kepemimpinan. Spiritual. Nah, mana spiritual? Kepemimpinan. Ini pedagogis. Ini yang spiritual. Lihat tuh. Garis, dia titik-titiknya menyebar mengikuti garis. Artinya normal. Ini juga tidak, datanya tersebar dengan tidak mengikuti garis-garis lurus. Artinya apa? Artinya normal, robust. Nah, robust. Maka lanjutkan ke uji parametrik bernama regresi. Oke, berarti kita tidak ada masalah di uji normalitas. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Tadi hipotesisnya itu kan ada X1, X2, X3. Maka Anda harus mengikuti uji hipotesis 1, menentukan persamaan model. Berarti tadi yang Y sama dengan alfa tambah BX atau beta X, nah dan B1, B2, B3. Nah, itu persamaannya. Berarti cari nanti di koefisien. Menguji signifikansi, nilai F. Berarti tadi nilai koefisien B, nilai F. Menghitung koefisien korelasi ganda dan koefisien determinasinya, nilai R. Nah, nilai R koefisien. Menguji signifikansi koefisien persamaan regresi ganda atas Y, atas 1, oke. Menghitung koefisien korelasi parsial. Nah, ini parsial dan determinasinya. Memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah diperoleh. Nah, ini ditambah dengan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, nanti ada kesimpulan dari regresi yang kita buat. Oke, kita satu-satu ya. Kita satu-satu. Yang pertama adalah membuat persamaan regresinya. Berarti analyze regresi linear. Oke. Mana yang dependent? Oke, ini spiritual masih ini ya. Masih ini. Harusnya scale. Ulangi dulu. Nah, ininya masih menggunakan scale. Harusnya scale. Nah, gitu. Oke. Lanjut. Data view, analyze. Tadi apa? Kita mau regression, linear. Setelah linear, nanti kinerja guru dependent, kepemimpinan, ini independent, pedagogis, independent, spiritual, independent. Kita lihat statistiknya. Kita menggunakan model R-square tadi butuh karena mau menentukan korelasinya, R-square-nya, berapa persen determinasinya. Deskriptif kalau mau silakan FAT and partial correlation, korelasi parsialnya. Oke, sudah. Kita continue. Lalu kita cek dulu vote-nya. Enggak ya, enggak ada masalah. Oke, next. Oke. Jadi begini nilainya. Nah, ini. Ada model summary, ANOVA sama koefisien. Persamaan regresi ini B 10692 tambah ini tambah ini tambah ini. Spiritual itu minus. Artinya apa? Dia berbanding terbalik, minus. Nah, ini silakan aja ditulis persamaan regresinya ada ini tambah ini tambah ini tambah ini. Udah gitu. Selesai. Sekarang signifikansinya F 0,001. 0,001 artinya apa? Lebih kecil dari 0,005. Artinya apa? Signifikan. Jadi ketiga-tiganya dia signifikan berpengaruh. Signifikan berpengaruh. Berapa persen signifikansinya? Ini R square aja 70%. 0,700 kali 100 jadi 70%. Jadi X1, X2, X3 berpengaruh 70% terhadap Y. Kita aja. Oke, itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang parsial. Yang parsial. Oke. Kan tadi sudah ya. Nah, kita lihat ya. Satu tentang persamaan regresi tadi ya. Sudah ini. Cuman di sini nanti akan ditemukan ada yang minus ya. Untuk yang kompetensi spiritual. Ya. Oke, ini persamaannya. F. Dia sangat itu. Lalu koefisien korelasinya ini
ya, 70%, ini 70%, lalu dia epsilonnya 30%. Uji signifikansinya Y1, nah ini kita bikin lagi ke correlate. Nah, ke correlate tapi parsial. Yang tadi ya, yang tadi satu-satu, berarti X1 dengan Y dikontrol oleh pedagogik dan spiritual. Kita cek ya, begini. Ini analyze, lalu correlate, lalu parsial. Tadi kan ini kita mau kepemimpinan dengan kinerja. Cik pengaruhnya X1 kepada Y dikontrol oleh X2 oleh X3. Gitu ya. Ininya one tail. Oke. Oke, langsung kita okekan. Berapa persen? Lihat. Kepemimpinan kepada kinerja guru 0,5. Artinya dia dalam kriteria korelasi itu lebih tinggi median. Berarti dia berkorelasi, berhubungan antara kepemimpinan dan korelasi yang dikontrol oleh pedagogis dan spiritual. Boleh dia berhubungan, dia memiliki hubungan korelasi. Lalu selanjutnya kita uji yang selanjutnya X2 kepada Y. X2 kepada Y dalam correlate parsial, ininya dikeluarkan. Nah, ini juga dikeluarkan, ini dikeluarkan dulu semuanya biar mudah. X2 dengan Y masukkan, lalu dikontrol oleh X1 dan X3. Oke, ini one tail, klik. Lihat, pedagogis dengan kinerja guru itu 0,19, artinya kecil. Ini kecil, tidak sampai kepada 0,2. Ini 0,195. Artinya apa? Tidak signifikan. Artinya pedagogi kepada kinerja guru itu tidak memiliki hubungan. Jadi dibuang nanti si itunya. Oke. Lanjut, sekarang X3 kepada Y yang dikontrol oleh X1 dan X2. Correlate parsial, kita keluarkan lagi. Biar ini X3 masukkan ke variabel. Oke, dikontrol oleh X1 dan X2. Oke. Ini spiritual dan kinerja itu minus 0,1, artinya tidak signifikan. Jadi spiritual itu kepada kinerja itu tidak memiliki hubungan, Berarti yang tidak memiliki hubungan itu pedagogis dan spiritual kepada kinerja. Tapi kalau yang kepemimpinan itu berpengaruh. Tapi kalau yang X2 dan X3 tidak berpengaruh kepada kinerja. Nah, maka setelah diketahui itu tidak berpengaruh, maka kita akan diputuskan. Apa yang diputuskan? Simpulannya ini. X1, ini nilai T. Ini nilai T, ini nilai bersama-sama. Nilai T bersama-sama, ini determinasinya 70%, ini 30%. Setelah ini diputuskan, siapa yang tidak berpengaruh? Nanti yang tidak berpengaruh itu adalah X2 dan X3. Jadi nanti ininya dibuang. Garisnya dibuang. Kesimpulannya garisnya dibuang. Jadi begini saja. Jadi model terakhir analisisnya begini. Jadi si X2 dan X3 garisnya itu dibuang. Karena sudah ditemukan bahwa tidak berpengaruh. X2 kepada Y itu tidak berpengaruh. X3 itu tidak berpengaruh kalau dikontrol oleh masing-masing variabel yang mengikutinya. Nah, itulah yang disebut dengan regresi 3 prediktor. Boleh 4 prediktor? Boleh. Tambah lagi 4, tambah 5, tambah 6. Sama seperti yang tadi. Nah, cuman biasanya kalau X-nya lebih dari 3, itu menggunakan AKU. AKU itu apa? Analisis komponen utama. Walaupun bisa menggunakan tadi, tetapi mungkin nanti akan ditemukan ketidakcocokan. Atau ada disebut dengan multikoleniaritas. Nah, jadi harus menggunakan AKU. Cuman kalau AKU nanti tidak akan dibahas secara mendalam. Oke, itu untuk yang regresi. Sekarang yang analisis jalur. Apa itu analisis jalur? Tadi bedanya kalau regresi itu adalah X1 atau prediktornya saling berhubungan. Nah, kalau yang analisis jalur itu analisis jalur itu berhubungan, kalau yang regresi tidak berhubungan. Jadi sekarang kita akan menguji bahwa X
antar X. Kalau dalam istilah analisis jalur itu menggunakan prediktor sama kriterion, kalau dalam analisis jalur namanya endogen dan eksogen. Ya, endogen dan eksogen. Endogen, eksogen itu variabel bebas, endogen itu variabel tidak bebas atau disebut dengan variabel Y. Jadi Y-nya itu endogen, ya. Lalu karena logikanya di dalam path analisis itu adalah logika hubungan kausal atau sebab akibat, ya. Jadi eksogen berpengaruh terhadap endogen itu bisa juga X1 berpengaruh dengan X2, X1 berpengaruh dengan X3, X2 berpengaruh dengan X3. Itu jadi ada saling berpengaruh satu sama lain antara. Jadi yang eksogen bisa jadi endogen, endogen bisa jadi eksogen, nah gitu ya. Oke. Kita bandingkan dulu yang regresi ya. Satu tujuannya, kalau regresi itu mengkaji pengaruh langsung. Nah, kalau ini pengaruh hubungan kausal, sebab akibat. Ya. Pengaruhnya langsung ataupun tidak langsung. Kalau itu memprediksi langsung, positif dan negatif. Ini kalau istilah terminologi, kalau independent variable, atau disebut dengan tadi ya, terminologinya menggunakan prediktor dan kriterion, ini variabelnya penyebab eksogen, variabel akibat endogen. Skala datanya ini ya, oke. Variabelnya X1, X2 sama, tetapi nanti Y-nya itu ada yang parsial, kalau ini tidak ada parsial-parsialan. Ini hanya langsung, ya. Oke, itu saja mungkin. Selanjutnya, ada berapa sih? Lihat. Path analysis itu ada yang model sederhana, 3 variabel. Artinya endogen eksogennya 3. Nah, apa contoh bagaimana? Contohnya ini. Lihat, ini Ini namanya ini namanya apa? Ini namanya Oke. Untuk masalah path analysis mungkin kita akan bahas di video yang kedua ya. Oke, nanti biar kita nanti di videonya ada satu-satu gitu ya. Oke, terima kasih, itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.